angkringan untuk tempat bertengger ayam. Kalau ingin free range untuk pemeliharaan ayam petelur standarnya begini, ini begini. Lah, akhirnya kami ikuti semua selama setahun itu. Kehadiran kita itu harus turut serta mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Itu untuk Indonesia. Kita itu yang pertama dan saat ini baru satu-satunya. Itu belum ada yang lain. Hai Farmers, jumpa kembali di AgriSteam TV di acara AgriTalk. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar ayam petelur yang dibudidayakan secara tidak biasa tentunya. Yang biasanya ada di kandang baterai, kali ini kita melihatnya di umbar malah. Nah, oleh karena itu bersama kita telah hadir Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sekaligus peternak yang telah meneliti pola umbaran di ayam petelur ini agar diterapkan di Indonesia tentunya. Kita lihat, kita ketemu saja beliau dengan Prof. Ali Agus. Gimana Prof? Kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah. Sehat. Wis, mantap Prof ya. Oke. Mungkin Prof kita akan sedikit berbincang nih Prof. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Prof ini meriset pola ayam petelur di free cage ini Prof? Jadi begini, dari tahun ke tahun dan akhir-akhir ini hingga di masa-masa yang akan datang, nampaknya para pejuang, kalau saya sebut demikian, atau para pihak termasuk konsumen yang peduli akan aspek-aspek kesejahteraan ternak itu kan semakin meningkat. Karena apa? Karena ya tuntutan konsumen, kemudian globalisasi, atau mungkin juga salah satu cara proteksi ya, supaya produk-produk peternakan termasuk produk telur itu mengarah pada penghargaan atau perhatian lebih serius akan kesejahteraan ternak atau animal welfare. Nah, saya coba baca-baca, kemudian juga pelajari apa atau sebenarnya yang sebaiknya kita lakukan. Maka 5-6 tahun ini saya melakukan riset secara mandiri, uji coba di lapangan, ya trial and error. Ya, banyak errornya daripada suksesnya. Biasa ya Prof ya, nama juga pelatihan ya Prof. Proses. Di samping tren akan tuntutan produk-produk ternak, daging, telur, susu yang tanpa antibiotika. Siap. Oleh karena itu saya kaitkan dengan tuntutan dan bahkan perintah agama ya. Perintah agama. Kalau kita beragama Islam itu ada perintah makanlah makanan yang halal lagi toyib. Nah, toyib ini ya. Nah, saya berpikir, loh kalau demikian ya. Wong itu yang disebutkan, yang diperintahkan itu tidak hanya orang Islam, orang yang beragama Islam, semua manusia itu diperintahkan untuk makanan yang halal lagi toyib. Halal lagi toyib loh ya. Nah, toyib ini kan diterjemahkan kalau menurut Kementerian Pertanian kan asuh, aman, sehat, utuh, halal. Nah, berarti toyib itu ya memang makanan yang sebaiknya kita konsumsi, artinya ya bebas residu kimia, residu pestisida, residu antibiotika. Dan kalau dikonsumsi sehat menyehatkan. Itunya kan itu. Nah, sekaligus kita mencoba menerjemahkan bagaimana respek atau kepedulian atau perhatian terhadap kesejahteraan ternak ini. Maka saya melakukan riset yang semula di kandang baterai, kita dilepas liarkan. Sehingga saya pelajari sana sini, yang baca, saya pernah berkunjung ke peternakan ayam cage free di Belanda, tren di Belanda seperti apa, kemudian di tempat-tempat lain, negara lain, ya termasuk di Jerman. Ya. Saya coba itu, akhirnya saya coba praktekkan dengan skala kecil. Nah, Prof, boleh tahu nggak apa bedanya dengan sistem budidaya dari leluhur yang melepasliarkan ayam kampung gitu, yang biasa kita lihat di masyarakat sendiri, Prof? Apa bedanya, Prof? Ya sebenarnya nggak ada bedanya, itulah makanya kita ini kembali seperti memutar jam sejarah peradaban ini. Artinya
kita itu kalau di kampung orang beternak itu kan sudah terbiasa. Ayam kampung itu kan dilepas liarkan. Iya. Bebas dia cari makan. Cuman bedanya ini agak kita kontrol karena ayam yang digunakan kan ya ayam-ayam ayam genetik modern ya, oke. Genetiknya modern, dia nggak terbiasa sejak dulunya dari sononya. Itu seleksinya kan seleksi yang produktivitas tinggi. Mungkin dia nggak selalu tahan penyakit lah. Kalau ayam kampung kita ini kan relatif tahan penyakit itu. Oke. Nah, sistem pemeliharaan itulah yang sebenarnya kita ingin adopsi. Ya, ayam bisa lepas liar, bisa mengekspresikan naluri alaminya. Betul. Kemudian kebutuhan pakannya juga kita penuhi, air minumnya tersedia, ayam tidak takut. Ya. Ayam bisa bertengger, mandi matahari, bisa kipu kalau bahasa Jawana ya, mandi debu. Nah, itu kita sediakan, kami sediakan. Di samping itu ada faktor lain, yaitu pakan. Nah, kebetulan saya juga melakukan kajian-kajian bagaimana substitusi antibiotika ini, karena kita kan ada larangan ini, kan tidak boleh menggunakan antibiotika. Betul, bro. Ya, bisa enggak kita itu mengembangkan feed aditif, feed suplemen untuk ayam yang dipelihara secara cage free ini, bebas sangkar kandang baterai, tapi pakannya pun juga kita buat sedemikian sehingga free antibiotika, energi proteinnya cukup, kualitas telurnya kita berharap ya bagus, sehingga memenuhi kaidah toyib tadi. Oke, siap. Nah, gitu. Prof, tadi kan selain budidaya dari leluhur ya, Prof. Perbedaan kandang nih kan free range itu, Prof ya. Apa yang membedakan metode free range ini dengan metode cage yang biasa jamak dilakukan, terutama dari tata laksananya, Prof? Ya, jadi karena ini cage free ini atau bebas kandang sangkar ini bagi kita, bagi kami pun juga banyak pelajaran, banyak tantangan. Tadi saya katakan trial and error, itu banyak errornya. Berapa, Prof, kira-kira, Prof? Sampai berapa, Prof, kira-kira? Bisa dihitung, Prof? Wah, lumayan banyak kita ini. Gimana ayam dilepas liar? Kadang-kadang kehujanan ya. Waktu itu kami pun juga nggak tahu persis ini gimana caranya. Kehujanan, ya kelepek-kelepek, ada yang mati, ada minum air peceren, air yang dari selokan, dari ini akhirnya udah sakit, nggak bertelur, ada yang mati, ada yang itulah nggak sehat. Nah, dari sana pelan-pelan dapat pelajaran. Nah, sebenarnya sistem pemeliharaan ayam kalau kita tinjau dari perkandangan itu kan ada yang terbiasa itu adalah kandang baterai, ya itu intensif. Ya, Nah, kandang baterai ini ada yang konvensional sama yang modern. Konvensional itu ya seperti biasanya, tapi ada yang modern itu kan close house. Sekarang ini kan tren peternak modern ayam petelur ini sudah mulai mengadopsi sistem close house, sehingga nyaman betul di dalam kandang ini. Kemudian ada cage free. Cage free ini ada pola seperti dikandangkan, tetapi ayam tidak masuk dalam kandang baterai, tapi masih dalam kandang. Ya, seperti seperti yang kita punya, yang Fakultas Peternakan UGM mendapatkan itu ya cage free. Cage free, kandangnya close house. Jika ayam bisa leluasa, bisa pergi mangkring, nangkring dan sebagainya, bertengger ya, nangkring itu bertengger. Nah, kemudian ini cage free yang masih di dalam kandang tertutup. Tetapi ada cara yang ketiga. Tadi cara pertama kan kandang baterai. Cara yang kedua tidak di dalam kandang baterai, dilepas liarkan tetapi di dalam kandang. Terus cara yang ketiga ini free range. Free range itu artinya ya ada tempat untuk berteduh ya, dari hujan atau dari panas. Ayam masih ada kesempatan untuk berkeliaran di luar area di luar area kandang tertutup, di luar, sehingga memungkinkan dia itu mendapatkan sinar matahari. Ya, makanya sunbathing itu ada, itu ayam-ayam itu jadi mandi matahari. Terus kalau nggak sehat ya dia menghilangkan misalnya gurem-gurem atau gurem itu apa ya, tungau atau kayak semacam hama gitu kecil ya? Ya, kayak gurem ya. Tunggilan mungkin. Tungau ya. Kalau kadang tungau, iya tungau ya. Kecil itu. Yang gatal itu, Prof ya? Ya, itu gatal itu. Betul. Itu biasanya dia bisa mandi debu. Nah, ini yang sistem free range. Kandangnya bisa lebih longgar. Nah, yang lebih lagi, yang lebih agak full respect to animal welfare,
itu pasture. Jadi ayam itu wah liar kemana-mana, tapi tetap ada pagar pembatas. Karena apa? Ayam itu juga punya rasa takut. Betul. Nanti takut ada hama, ada elang atau burung-burung. Dan masih bisa terkontrol juga ya, Prof ya. Nanti binatang-binatang buas lainnya kan dia itu kan mudah takut juga, stres itu. Sehingga tetap masih ada kandang yang dipagar, tapi dia area umbarannya itu jauh lebih luas. Di sana ada tanaman-tanaman, rumput-rumputan, daun-daunan. Nah, ayam-ayam ini juga bisa matuk, bisa atau mungkin seperti pengembalaan sapi ya, Prof, kayak di Australia gitu ya, Prof. Pasture, makanya disebut pasture. Siap. Pasture jadi ada empat sistem itu yang berkembang. Nah, kalau kami mengambil pelajaran dari free range. Free range. Ya, jadi ada tempat ketiga tidak pasture ya. Kami ngambil yang ketiga, tidak cage free yang di dalam kandang, juga tidak close house karena pasti itu padat modal, butuh listrik. Nanti listriknya kalau mati gimana gitu. Biayanya terlalu besar ya, Prof ya. Di Indonesia ini kan nggak jaminan listrik full 24 jam. 24 jam kali 24 jam. Sehingga kami mengambil pilihan free range. Belum pasture, nanti free range supaya agak terkontrol. Nah, itu pun juga masih banyak PR dan banyak tantangan. Nah, free range kan tadi kan termasuk animal welfare juga dong, Prof. Iya. Nah, menurut Prof sendiri, pandangan Prof ini, apakah metode yang jamak digunakan untuk oleh peternak layar saat ini jauh dari animal welfare? Nah, kalau sistem pemeliharaan dalam kandang baterai ini kan memang banyak terutama para pejuang-pejuang animal welfare ini kan banyak mengkritik. Betul. Karena dalam kandang yang sempit, isinya bisa 2, bisa 3 ekor. Ya, ayam tidak bisa mengekspresikan naluri alaminya. Betul. Nah, oleh mereka ini jadi Tapi saya kira di Indonesia untuk konversi atau berubah menjadi kandang cage free, bebas sangkar, kandang baterai, bebas kandang baterai, saya kira butuh waktu lama. Karena juga kita perlu ilmunya, perlu teknologinya, perlu hitung-hitungan ekonomisnya, belum resiko-resikonya. Itu pula kenapa kami tidak hanya semata-mata free range. Maka saya buat istilah telur ayam bahagia itu ada 2 substansi. Substansinya apa? Ayam ini dipelihara secara free range supaya respect to animal welfare. Jadi kita memperhatikan serius kesejahteraan ternak. Terus yang kedua, karena ini ingin berusaha bebas antibiotika, bebas kimia dan sebagainya, pakan melalui suplemen pakan, teknologi feed supplement dan feed aditif yang kebetulan saya mengembangkan sejak 25 tahun terakhir ini. Wah, mantap, terutama untuk sapi memang. Nah, lama-kelamaan ini saya agak geser-geser dikit lah ya. Tinggal beda formula dikit ya, Prof ya. Riset sedikit, orientasinya ke arah ayam petelur. Nah, kenapa ayam petelur? Karena ayam petelur ini kan setiap hari kan bertelur. Sehingga kalau mau riset itu efeknya, dampak dari suplemen feed aditif itu langsung nampak. Nah, itulah makanya setelah kami dapatkan, temukan, ini cocok ini, maka telurnya berkualitas. Telurnya telur fungsional, karena ada nilai-nilai lebih. Ternyata kami riset, kami analisis, telur ini itu konsisten itu. Protein albuminnya itu 10% lebih tinggi, kolesterol kuning telurnya, yolk, itu 30% lebih rendah. Kemudian ada unsur-unsur lain yang lebih tinggi, kayak unsur-unsur mineral mikro itu lebih tinggi itu. Selenium. Nah, itu katanya cita rasanya. Termasuk warna kuning telur itu kita buat alami. Makanya kita ada fooder juga kita berikan. Kita nanam fooder tanaman jagung umur 12 hari kita berikan. Termasuk ada sumber protein, kita nanam cikori bareng itu tambahan. Tambahan ke ayam supaya dia bisa makan serat. Nah, Prof, kembali lagi ke animal welfare nih, Prof. Mengapa animal welfare jadi penting dalam proses budidaya menurut Prof ini? Dan apa saja sih faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh peternak untuk ayamnya supaya jadi animal welfare? Ya, ini tadi karena kalau ini saya secara pribadi, kebetulan karena di Fakultas Peternakan UGM ya sebagai peneliti, kemudian juga ada perintah Tuhan tadi, saya langsung. Nenek moyang kita, bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara, Jawa, luar Jawa, khususnya yang di Jawa, yang kerajaan Mataram, ini kan kita itu ada spirit yang namanya Hamemayu Hayoning Bawono. Apa itu? Manusia itu harus memperhatikan lingkungannya, jangan sampai turut serta merusak lingkungan, merusak bumi. Kehadiran kita itu harus turut serta mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Nah, makanya disebut Hamemayu Hayoning Bawono.
Nah, kalau di dunia peternakan bagaimana menerjemahkan itu? Ya sebenarnya kalau orang-orang Eropa, orang Barat, orang Amerika terjemahnya animal welfare itu. Nah, kita ini karena hamu mayu hayaning bawono ya memperhatikan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Betul. Memberi manfaat kepada kita. Siap. Ada protein dari telur, dari daging, dari susu. Maka menurut kami kita ini terutama orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa yang diajari oleh nenek moyang kita ini terbiasa dengan respect to animal welfare. Ya. Cuman ini kan harus diedukasi kepada generasi penerus. Betul. Harus pelan-pelan, Prof ya. Iya, kalau nggak ada edukasi kan nanti orang lupa. Akhirnya hewan hanya hewan aja mungkin nggak diperhatikan. Maka faktor-faktor seperti ketersediaan air, ketersediaan pakan harus cukup mencukupi. Ternak dalam konteks ini ayam nggak boleh punya rasa takut, resiko kecelakaan atau resiko luka misalnya, gitu. Dan dia harus bisa mengekspresikan naluri alami seperti bertengger, matuk-matuk, terus sunbathing tadi, terus bersosialisasi. Ternyata sosialisasi penting juga ini. Guyon karo koncone gitu. Itu ada. Sambil bercanda ya, Prof ya. Makanya ayamnya itu ketoknya ayam ini seneng ini. Mungkin ayamnya lebih seneng, Prof, daripada kita nih, Prof. Ayamnya jadi, ini ayamnya bahagia ini. Apalagi telurnya berkualitas bagus. Betul. Itu pula sekarang sudah kita daftarkan merek itu namanya telur ayam bahagia. Oke, serap. Nah, nih Prof, satu lagi nih Prof terkait animal welfare sendiri, Prof. Menurut Prof sendiri, apakah faktor animal welfare sudah jadi perhatian serius nih para pelaku dan konsumen di Indonesia ini? Saya kira step by step, perlahan, dan ke depan menurut saya akan ke sana. Tapi ini semuanya di-trigger, ditarik, dipengaruhi oleh konsumen. Kalau konsumen tidak peduli ya nggak akan. Makanya konsumen itu ada pilihan-pilihan, ya, termasuk di Eropa ya. Di Eropa itu harga telur ayam konvensional seperti kandang baterai itu harganya lebih murah daripada harga telur ayam dari sistem pemeliharaan cage free. Terus akan lebih mahal lagi kalau ini organik. Free range tadi, Prof. Ya, ada yang pasture, itu lebih mahal lagi. Jadi grade-nya, maka konsumen ada pilihan. Nah, kalau di Indonesia ini kan masih mengutamakan ketersediaan dan harga yang terjangkau. Sangat sensitif ya. Siap, Prof. Nah, Prof, nanti sertifikasi dalam industri ayam dari dalam industri telur ayam sendiri cage free atau free range dan free range oleh siapa, Prof? Dan sedikit review dong kriteria dan apa gunanya untuk sertifikasi ini, Pak? Nah, kebetulan karena kita ini juga kan tidak bisa mengeklaim, peliharaan kami, sistem pemeliharaan ayam kami itu gini kan tidak bisa. Betul. Maka harus didaftarkan oleh pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan sertifikasi. Nah, dalam konteks ini salah satu lembaga sertifikasi internasional namanya Humana Free Range Certification itu ya, basisnya di Amerika. Itu udah punya standar. Kalau ingin free range untuk pemeliharaan ayam petelur, standarnya begini, ini begini. Lah, akhirnya kami ikuti semua selama setahun itu. Setahun ya, Prof? Iya. Saya 3-4 tahun sebelumnya itu baru riset cara melihara, cara ini pakannya dan sebagainya. Nah, setelah tahun terakhir, kita sudah mulai ketemu formatnya. Jadi banyak errornya tadi, udah mulai ketemu kan pelajaran tuh. Nah, setelah itu kita ngikuti standar dari Humana. Misalnya berapa densitas ayam per meter misalnya. Dia maksimum 7-8. Nah, kalau di sini kami hanya sekitar 5 ekor. 5 ekor ayam per 1 meter persegi. Kemudian tinggi tenggeran misalnya, itu berapa? Sudutnya itu juga ada. Kemudian tempat pakan, tempat minum, bahkan tempat bertelur, nestingnya itu seperti apa? Itu kita ikuti semua, rasionya. Cukup detail ya, Prof ya, semuanya? Detail sekali. Demikian juga pakannya. Jadi pakan itu ada standar-standar, misalnya tidak menggunakan protein hewani seperti tepung ikan. Jadi kita ini nggak menggunakan tepung ikan misalnya. Siap. Jadi kita agak basis ke nabati. Nah tadi nabati. Apakah telur ayam bahagia atau ini cage free atau free itu sudah berspek organik, Prof? Dan sudah tersertifikasi sebetulnya, Prof? Ya sebenarnya karena mazhab organik ini ngikuti prosedurnya siapa, lembaganya siapa, kan macam-macam ini. Banyak mazhab ya, Prof? Banyak mazhab. Itu sebenarnya kalau kita ikuti beneran, saya yakin tidak sangat mudah. Karena kami pernah dan sampai sekarang punya lembaga sertifikasi organik. Itu complicated sekali. Contoh misalnya pakan pakai apa?
dedak padi. Dedak padi aja harus ditelusur. Dari Dedak mana padi dari gitu? mana? Oke. Dari tanaman padi. Padinya ditanam di mana? Padinya organik atau tidak? Pupuknya kena. Pupuknya nanti pakai gimana? Airnya gimana? Oh. Sehingga sebenarnya agak complicated kalau itu. Oke. Itu sudah sesuatu yang enggak. Makanya kami tidak berani, enggak akan bilang, oh ini Spek organik. Organik. Oke, Nah, kami siap, sebut telur ayam bahagia, tapi jaminan higienisnya, Oke. jaminan gizinya, Oke. jaminan kualitas telurnya itu kita kedepankan. Oke, nah sebenarnya apa yang sudah Prof lalui hingga akhirnya berhasil mendapatkan sertifikasi HFAC ini, Prof? Terutama untuk free range ini, dan ini katanya satu-satunya nih, Prof, di Indonesia dan baru pertama nih. Bisa Ya, dijelaskan, betul. Prof? Setelah kami lakukan pengamatan, perbaikan, penyempurnaan, bahkan hampir setahun itu ya. Oke. Mulai dari kelengkapan kandang, termasuk warna nestbox. Nestbox Oke. itu tempat bertelurnya ayam. Iya. Angkringan untuk tempat Oke. bertengger Tenggernya itu, ayam, Prof? Oke. ukurannya, sudutnya, terus pakannya, desainnya, densitasnya. Kemudian direview oleh tim apa itu namanya, inspektur ya, Oke. inspektur untuk melakukan sertifikasi. Ya awalnya juga masih kurang ini, perbaiki, kurang Oke. itu. Dan Oke. ternyata proses itu setahun itu. Oh, kurang lebih selama setahun, Prof, Setahun ya, untuk iya, memperrevisi untuk dan yang mendapatkan. lain. Karena kan ada kurang ini, kurang itu. Oh, Oke. ini kurang ini, nggak sesuai. Nah, tempat pakannya ini, oh liternya kurang gini. Oke. Oh, artinya banyak perbaikan-perbaikan. Akhirnya setelah setahun dicek lagi, kemudian diinspeksi. Akhirnya sudah sesuai comply, ya, sesuai dengan standarnya yang mereka anut oleh Humana Farm Animal Care, Oke. ya, yang berbasis di Amerika. Dan alhamdulillah sertifikat free range yang dikeluarkan oleh Humana Farm Animal Care yang itu berbasis di Amerika itu untuk Indonesia, kita itu yang pertama dan saat ini baru satu-satunya. Wis, Jadi mantap, belum ada Prof, yang ya. lain. Jadi udah setahun ini lah kira-kira ini. Jadi Oke. kita dapat itu bulan Desember tahun lalu. 2 tahun lalu, Prof. Oke. Ya. Siap. Nah, Prof, terkait dengan manajemen kesehatan tentu, Prof. Karena kita merawat ternak pasti akan berpengaruh dengan manajemen kesehatan. Nah, Prof, sendiri manajemen kesehatan ayamnya bagaimana nih, Prof? Wah, ini memang ini rumit ini. Makanya ini sebenarnya tidak mudah. Karena ayam petelur yang kita gunakan ini kan sebenarnya ayam-ayam yang memang desainnya itu untuk kandang baterai. Oke. Ketika dilepas liarkan, banyak adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan, termasuk bagaimana menjaga kesehatannya. Nah, itulah yang coba kami lakukan dengan ya feed supplement, feed aditif itu, Oke. yang non antibiotik itu kita lakukan. Dulu saya pernah mencoba tanpa vaksinasi. Oke. Sampai dari awal sampai sekarang tentang vaksinasi gimana, Prof? Sekarang akhirnya harus vaksinasi karena harus cukup banyak vaksinasi. penyakit. Penyakit itu ya macam-macam ini. Oh, dari bakterial atau iya, yang lainnya, Prof? Iya, macam-macam. Ada yang katanya ada yang pulorum, ada yang ini ya penyakitnya lumayan banyak. Oleh karena itu saya kira ini peran petugas medik veteriner ya, dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan itu penting untuk hal ini harus kita banyak berinteraksi. Oke. Ya. Jadi harus ada saling untuk kajian lebih lanjut mungkin, Prof? Iya, untuk kajian lebih lanjut. Nah, kalau kami, terutama saya ini dari aspek nutrisinya. Betul. Bagaimana ayam itu memiliki imunitas lebih baik. Oke. Nah, ayam itu kalau sehat kan nampak ya, bulunya klemis, bulunya halus, kayak berminyak begitu. Jenggernya, ya pialnya. Betul. Pialnya itu warnanya kemerahan, menyala gitu. Wah, kalau lihat itu wah seneng kita gitu. Tapi kalau ada yang mengkilat ya, Prof, ya? kalau ada yang menggelunteruk, wah dia selora ya. Segera kita ambil, kita pindah di kandang karantina. Oke. Kita perbaiki, kita rawat ya. Kalau udah nanti mau bertelur lagi, kita masukkan lagi. iya. Tapi divaksin juga, Prof? Pada umur berapa Iya. kira-kira, Prof? Kalau Dan vaksin berapa kali? kontinu harus ada vaksin tuh. Kalau vaksin itu menurut saya memang harus kita harus rutin vaksin sesuai dengan standar pemeliharaan ayam petelur. Ya. Siap. Nah, mungkin kan dari pakan terus ke kesehatan. Nah, mungkin ada satu hilirnya adalah ekonomi nih, Prof. Nah, secara ekonomi bagaimana nih free range ini? Menguntungkan atau enggak sih, Prof? Ya, karena tantangan kita cukup berat, terutama dari aspek kesehatan tadi, kemudian produktivitas. Oke. Ya. Produktivitas kita ini paling tinggi 80%. Oke. Nah, ini 75%, 80%. Ya. Tapi yang menarik karena telur ini telur berkualitas, sehingga telurnya harganya jauh lebih mahal. Betul. Kita jualnya butiran, nggak kiloan. Mantap. Iya. Jadi berbutir ya, Prof? Ya, per butir
itu bisa ya 50-80% lebih tinggi dari harga telur biasa ya, Prof? Ya. Tapi satu hal lagi ya, yang sebenarnya menarik juga, investasi kandang murah. Ya, kita nggak perlu coba, karena nanti kalau dilihat itu ya, investasi kandang ini sangat menarik. Iya. Jadi mahal kalau dibandingkan modal dengan yang besar ya, Prof? Enggak. Modalnya ya ayamnya nanti kalau sudah afkir kan bisa jadikan ayam goreng atau. Tapi secara ekonomis masih menguntungkan berarti kalau menurut Prof intinya? Ya sementara ini kami masih dapat margin sedikit-sedikit. Oke, siap. Nah, Prof, menurut Prof nih, fase apa sebaiknya mulai ayam free range ini? Apakah DOC dari kecil atau memang sudah dalam bentuk pulet nih, Prof? Idealnya ya sejak dari DOC. Nah, sekarang ini tantangan kita kalau ingin mengembangkan ayam cage free atau free range itu harus diawali ya sejak DOC sampai darah yaitu pulet. Pulet yang siap ini. Karena di situ banyak ada hal yang harus dilatih juga itu. Misalnya ayam ini kan juga perlu latihan terbang, mangkring, bertelur di tempatnya, ya supaya dia tidak kanibal misalnya. Itu kan juga memang ini ya seperti apa ya seperti melihara tapi kalau kita punya hobi seneng, wah ya memang ya bahagia betul kalau seneng itu. Jadi namanya telur bahagia. Makanya jadikan ayam bahagia menghasilkan telur ayam bahagia. Orangnya supaya bahagia, pemiliknya maupun konsumen yang mengkonsumsinya. Oke, bahagia intinya, Prof. Nah, Prof, selanjutnya mungkin terkait ras genetis kan di daerah temperate nih, Prof. Sedangkan di sini kan dia kan dilepas di farm ini kan Indonesia kan lembab atau tropis ya, Prof. Itu mengontrolnya bagaimana, Prof? Atau ada treatment tertentu atau Prof ada sedikit strategi tertentu untuk peliharaan itu, Prof? Ya, kadang-kadang kita ini kan iklim tropik basah, kadang temperatur tinggi, temperatur rendah, kelembabannya tinggi. Ya. Kemudian ini lighting juga penting. Jadi lighting juga seperti standar lainnya. Biasanya kita tambah 2 jam. 2 jam sebelum matahari terbit dan 2 jam setelah matahari tenggelam itu ada lampu. Nah, kemudian ternyata juga ada ini warna lampu itu di kandang itu, Prof? Iya, di kandang menyala. Ya, untuk memperpanjang ini. Tapi setelah itu ya gelap. Nah, idealnya kalau 100% natural itu yang ngikuti alam ini. Jadi nggak ada lampu tambahan, nggak ada ini. Tapi barangkali nanti ke depan ini kamu juga trial terus, ngamati terus ini. Termasuk warna lampu tadi kata Prof ya? Iya, termasuk karena adaptasi terhadap iklim ini kan nanti kalau hujan lebat kayak apa misalnya. Kan ayam bisa kedinginan juga, mungkin becek basah. Maka drainase itu juga penting, Mas. Jadi rancang bangun kandang itu termasuk drainase. Jadi air itu tidak harus mengalir ya, Prof? Atau gimana? Atau kalau hujan misalnya, ini kan di luar nih, maka harus ada drainase. Ngatur drainase supaya air tidak bertumpuk, tidak tumpuk, tidak menggenang. Kalau air menggenang di situ diminum ayam. Kalau diminum ayam ya koli ya, Prof? Bisa masalah nanti. Siap. Ayamnya bisa terganggu kesehatannya. Nah, nih Prof, untuk kedepannya nih menurut Prof, sebenarnya konsep free range ini memerlukan bibit dengan genetik khusus nggak? Yang juga memang disesuaikan dengan kondisi kita range bergembala gitu ya? Atau diam-diam perusahaan genetik sudah merespon hal ini nih, Prof? Saya belum tahu, tapi menurut saya kalau breednya tak pikir ya sebenarnya tidak harus spesifik. Bisa aja ini diadaptasikan. Cuman ini ada strategi lain yang tadi saya agak kelupaan dari sisi aspek nutrisi makanan. Kebutuhan makanannya lebih banyak. Karena apa? Dia perlu lari-lari, perlu ini. Lebih capek kayak kita yang makan lebih. Kalau di kandang baterai kan duduk, diam, makan, tidur, bertelur kan gitu. Betul. Nah, kalau ini enggak, dia lari ke sana, lari ke sini, pasti energinya lebih banyak. Sehingga kadang-kala kalau kita lagi ngecek itu, ini ayam ini enggak, bobot badannya turun, kalau bobot turun kadang-kadang kita seleksi. Ya ini udah seperti pelihara apa ya? Punya mainan khusus lah, nggak seperti ayam kandang baterai tinggal tidur nyak, yang penting bertelur. Pernah nyoba kualitas dagingnya nggak, Prof? Apakah dia lebih, kan kalau yang broiler kan atau layer yang didem kan berarti agak sedikit lemak atau kalau ini biasanya apakah agak sedikit kayak mini ayam lokal gitu, Prof? Saya belum begitu memperhatikan ini. Ya. Untuk kualitas dagingnya, Prof? Ya. Tapi kalau gini, salah satu cara kita, kalau ayam ini kan yang menjadi kesulitan kan tidak tahu ayam mana yang produktif sama tidak, ayam mana yang bertelur sama tidak bertelur kan. Kan susah ini. Coba kalau punya misalnya 1000 ekor loh, bertelur kok cuma 800 ekor, berarti kan hanya 80%. Berarti 200 kan nggak bertelur.
Nah, nggak bertelur itu kenapa, seperti apa, ya toh? Ini kan rumit. Maka salah satu cara yang kita lakukan adalah kita seleksi nih, bertelur enggak. Kalau nggak bertelur, misalnya ternyata bobot badannya turun. Karena pakan kan kompetisi, seperti bebas. Betul. Jadi kadang-kadang ada kebagian, ada enggak. Jadi ada yang superior, ada yang satu kelompok. Nah itu. Itu satu vlog biasanya berapa sih, Pak? Idealnya itu, Prof? Nah, ini kami punya teori sendiri ya, nih. Udah adik madok kami itu yang kami pikirkan, yang saya pikirkan itu ya. Mungkin idealnya sekitar 300-an ekor. Satu vlog itu, Pak? Ya, satu vlog, satu pen ya, satu pen 300. Dengan luas berapa? 300, tinggal ngalikan aja. Kalau seandainya 5 meter, 5 ekor per meter persegi kan, segitu udah cukup itu. Termasuk rasio untuk nesting, tempat bertelur. Itu ada juga. Nah, Prof, dengar-dengar ini sudah bermitra dengan KWT nih, kelompok wanita tani nih. Ya. Bagaimana, Prof? Mengapa memilih KWT sendiri untuk? Jadi begini, sejarahnya waktu itu kan kami itu pengen kelompok menengah ke bawah ya. Nah, sekaligus pemberdayaan ibu-ibu. Karena politik pangan itu kan adanya di ibu-ibu. Politik belanja rumah tangga itu kan ada di ibu-ibu. Kita makan apa tergantung ibu-ibu. Tergantung ibu-ibu. Nah, itulah yang kami lakukan. Kenapa kita bekerjasama dengan ibu-ibu itu, kelompok wanita tani, kaitannya dengan pilihan-pilihan pangan yang berkualitas. Kalau mereka pelihara ayam, telurnya kualitas bagus, berarti untuk rumah tangganya, untuk keluarganya kan telur ayamnya bagus. Apalagi kalau punya anak nanti. Anaknya makan telur yang kualitas bagus, nanti anaknya lebih pinter, lebih sehat. Ini untuk generasi yang akan datang. Nah, itu strategi itu yang kami pikirkan. Makanya ini kita sudah kerjasama ada 18 atau 19 KWT di Sleman ini. Oh, di wilayah Sleman aja? Sleman aja ya. Tapi apakah ada ke depannya akan ke KWT yang lain, Prof? Ya, saya kira nanti yang minat banyak ini, orang yang berminat untuk ini. Makanya kita pelan-pelan mau kita pelajari sistemnya yang lebih pas seperti apa. Tapi kalau untuk KWT, kami sangat terbuka. Bukan untuk, toh juga KWT jumlahnya juga tidak banyak. Betul. Tapi kalau untuk peternakan yang sifatnya lebih komersial, nanti mungkin pelihara ribuan ekor misalnya, itu nanti kami akan pelajari secara khusus untuk itu. Nah, Prof, kalau untuk KWT sendiri, Prof, apa yang mereka dapatkan? Kan mungkin secara nggak langsung dia juga menyuplai juga ya, Prof, yang menyuplai telur-telur bahagia ini, Prof. Apa yang didapatkan? Mungkin ada pendidikan sendiri atau gimana, Prof? Ya, awalnya ada training khusus, kita ajari dulu, nanti ada pertemuan-pertemuan rutin juga, sarasian dengan kami di sini, kendalanya apa, masalahnya apa. Tapi alhamdulillah selama ini kok kelihatannya mereka nggak banyak persoalan. Ya, pakan dari kami, ya biasalah ini suplai ya, Prof. Telur, nanti kalau mereka berlebih, kemudian kok nggak dapat pasar yang relevan, nanti kami bisa ambil. Tapi selama ini nampaknya kami itu juga jarang dapat, karena di sekitarnya aja udah banyak yang udah habis duluan, Prof. Habis duluan. Mereka kan tidak punya banyak juga. Ada cuma 50 ekor, 100 ekor. Kelihatannya yang paling banyak ada 200 ekor di kelompok mana saya lupa. Jadi nggak banyak. Ada 18 KWT. KWT ya. Iya. Nah, Prof, mungkin yang terakhir nih, Friends kan sudah ada nih kan, HFAC sudah dapat sertifikasinya. Terus apa yang berikutnya yang ingin Prof kembangkan terhadap free range ini dan harapannya terutama? Cita-cita dasarnya adalah ingin turut serta membantu menyediakan bahan pangan yang berkualitas, sehat menyehatkan. Salah satunya free dari antibiotika, bebas bakteri, ya, E. coli dan Salmonella. Karena dengan penanganan yang baik ini, sehingga generasi yang akan datang dan termasuk kita semua itu dapat konsumsi telur yang memang betul-betul berkualitas. Kalau konsumsi telur kita berkualitas, telur itu ya, coba bayangkan, telur itu mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh manusia. Lengkap ada tersedia. Vitamin komplit, kecuali satu, vitamin C-nya nggak ada. Tapi mineral, makro, mikro, vitamin, asam amino, energi, komplit itu. Coba bayangkan, telur ya gitu, ya. Kalau ini fertil, dirami, telur kan ya material cuma gitu, ada kuning telur, putih telur, ya toh? Putih telur luar, putih telur dalam. Kalau dia dibuai fertil, dirami 21 hari, netes jadi makhluk hidup baru. Berarti di situ kan ada proses transformasi dari katakanlah protein itu nanti jadi daging, jadi bulu, jadi paru, jadi mata, jadi organ, jadi saraf. Nanti yang kuning telurnya juga jadi apa? Artinya apa? Ini kan komplit ini. Jadi ini menurut saya telur itu adalah kapsul gizi yang luar biasa. Generasi yang akan datang, siapa saja para konsumen, ini harus konsumsi telur ini. Harganya pun terjangkau dong, Prof? Harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan komoditas lain, masih
terjangkau, murah lagi terus. Siap. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin ada yang disampaikan terlebih, Prof? Ya, terkait dengan Cakes Free ini kita masih perlu banyak belajar. Ya, tapi prospeknya menurut saya kok menggembirakan. Siap. Paling tidak ini untuk niche market ya, pasar khusus. Ya. Seperti pasar untuk rumah sakit, hotel-hotel berbintang, orang yang sudah paham tentang pentingnya telur berkualitas supaya gizi, sehat, menyehatkan, itu pasti akan mencari telur yang memang yang telur semacam ini. Terima kasih Farmers atas kesediaan untuk menonton edisi kali ini, dan ternyata memang setelah kita diskusi tadi sangat menarik ya. Memang ayam petelur ini dengan model pemeliharaan free range ini, ayam-ayamnya begitu diperhatikan, animal welfare-nya, benefit yang terkait adalah bahagia. Bahagia ayamnya, bahagia peternaknya. Sampai jumpa di AgriTalk berikutnya. Saya Bejo, undur diri. AgriSim TV, just click and watch.